Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahara Fitria Tanjung dari Universitas Negeri Medan, jurusan PGSD dengan NIM 12033111139. Di sini, saya akan membawakan materi bahasa Indonesia baku dan tidak baku serta ciri-ciri dan contohnya. Pengertian kata baku. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI. Biasanya, kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya, kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Pengertian kata tidak baku. Setelah memahami pengertian kata baku, selanjutnya adalah pengertian kata tidak baku. Pengertian kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa yang tutur. Ada berbagai faktor yang mengakibatkan kata-kata tidak baku bisa terucap. Di antaranya, yang pertama, yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Yang kedua, yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari pemakaian suatu kata. Inilah yang mengakibatkan kata tidak baku selalu muncul. Yang ketiga, yang menggunakan kata bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa dengan menggunakan kata tidak baku. Yang keempat, orang yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata yang tidak baku. Selanjutnya, ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit. Yang keempat, baku adalah bahasa percakapan. Yang kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Yang kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Materi selanjutnya mengenai contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, contoh kata baku. Contoh kata baku misalnya seperti aktif, pasif, apotek, efektif, nasihat, karena, foto, biosfer, bus, objek, teknik, daftar, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Yang kedua, contoh kata tidak baku. Contoh kata tidak baku misalnya seperti aktif, pasif, efektif, karena, foto, bis, objek, teknik, nasihat, biosfer, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, saya akan makan siang di rumah hari ini. Setelah di dalam bahasa Indonesia baku dan tidak baku terdapat pengertian, ciri-ciri, serta contohnya, terdapat pula fungsi baku dan penggunaan kata baku.
Fungsi kata baku. Terdapat 3 fungsi dari kata baku. Yang pertama, sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Kedua, sebagai pemberi kekhasan. Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Bahasa baku juga ikut serta membawa wibawa atau prestise seseorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui perolehan bahasa baku sendiri. Penggunaan kata baku. Yang pertama, membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Yang kedua, membuat laporan. Yang ketiga, membuat karya ilmiah. Yang keempat, membuat nota dinas. Yang kelima, membuat surat lamaran pekerjaan. Yang keenam, saat musyawarah atau diskusi. Yang ketujuh, saat berpidato dan rapat dinas. Yang ke-8, surat menyurat antar organisasi, instansi, atau lembaga, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang saya dapat dari materi bahasa Indonesia baku dan tidak baku yaitu kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Materi yang saya paparkan ini adalah materi yang sudah saya kuasai. Terima kasih juga kepada Ibu Salma Nailovaria, SPD MPD, selaku dosen di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan jika dalam pembuatan video ini, mungkin masih banyak penggunaan kata saya yang salah, disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.